Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTuber dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan aktivitasnya dilancarkan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara membuat video wawancara terhadap diri sendiri. Jadi intinya video ini menceritakan seorang pewawancara mewawancarai, yang diwawancarai pun dirinya sendiri. Ya contoh kayak saya misalnya kan. Nah tipsnya itu yang pertama, kamera harus tepat di posisi sampai video selesai dibuat. Jadi misalnya begini. Oke. Nah, ini videonya saya geser, saya pindahkan, dan atau bukan videonya, kameranya. Oke. Saya ulangi, kameranya harus diam di tempatnya, ya. Kemudian yang pertama bicara itu adalah pewawancara. Misalnya begini. Saya akan menanyakan sesuatu, itu hanya contoh ya, nanti ada videonya setelah ini ada. Saya akan menanyakan sesuatu kepada saudara, bagaimana tips menjadi seorang konten kreator mulai dari nol. Nah kemudian setelah video mewawancarai narasumbernya itu dibuat, kemudian kita selesaikan videonya, kita matikan kameranya. Oke. Maksudnya rekamannya kita stop ya, kita hentikan. Kemudian buat rekaman baru, dan si narasumber tadi yang diwawancari harus dalam keadaan diam. Oke. Kemudian saya sebagai narasumber ceritanya, saya harus posisinya di sini. Nah, ceritanya saya sebagai narasumber. Jadi setelah video mewawancarai narasumber dibuat, ya, kemudian saya sebagai narasumber, orang yang diwawancarai, saya harus pindah tempat ke sini. Kemudian kameranya tetap di tempat, kemudian mulai, ya, teman-teman mulai membuat rekaman baru. Klik kamera, start. Jadi begitu video jalan, si narasumber ini hanya diam tanpa ngomong, misalnya kayak gini. Atau terserah lah bagaimana teknisnya, yang jelasnya begitu rekaman dibuat, si narasumber hanya dalam posisi mendengarkan. Apakah pandangannya ke kamera seperti ini, atau dia seolah-olah menatap ke pewawancara. Oke, sekian menit misalnya durasinya, kemudian rekaman di akhir atau di stop. Nah itu selesai, jadi sudah dua video pewawancara satu, kemudian video narasumber dalam keadaan diam. Oke, kemudian lanjut lagi, si pewawancara tadi ya, atau reporternya atau apalah, atau presenternya atau apa, terserah lah. Yang jelasnya ketika narasumber sudah selesai, video narasumber dalam keadaan diam sudah selesai dibuat, kemudian nanti videonya itu sudah satu pasang. Ketika dipasangkan nanti ada dijelaskan, diterangkan di video yang sudah jadi, ada setelah ini. Nah oke, karena tadi sudah dalam keadaan diam, mendengarkan, posisi mendengarkan. Oke, kemudian ini yang saya lupa. Jadi posisi video yang sebelah sini ini langsung dibikin dua. Pertama dalam keadaan diam ya, untuk mendengarkan ceritanya, nanti dipasangkan ketika dia mendengarkan wawancara dari reporter atau si presenter atau si apalah MC-nya kan. Oke. Setelah itu selesai tadi video yang kedua, sekarang video yang ketiga. Nah, video yang ketiga ini narasumber yang diwawancarai kemudian bicara. Oke, atau menjawab pertanyaan dari wawancara atau reporter atau apalah namanya. Oke, ini video yang ketiga. Jadi tetap posisi kamera di video atau rekaman video yang ketiga, posisi kamera tidak berpindah. Oke, posisi menjawab. Baik, menjawab salam. Misalnya tadi kan diucapkan salam, salam pembuka, kemudian saya menjawab salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan tips. Oke, dan bla 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 nanti ada di video berikut ini. Nah, oke, itu yang video ketiga. Setelah ceritanya ini, si narasumber sudah menjawab pertanyaan dari pewawancara. Kemudian video yang keempat itu si pewawancara. Jadi kita sekarang membuat video yang keempat, video pewawancara. Jadi karena tadi sudah dijawab oleh narasumber, kemudian kita buat lagi video kelanjutannya yang keempat dengan mengatakan misalnya atau sekaligus menutup wawancara. Baik, terima kasih. Nah, bisa juga melihat ke narasumber, menghadap ke sini ya, karena posisi narasumbernya di sini. Baik, terima kasih atas tips yang diberikan. Jadi demikian teman-teman YouTuber dan bla 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 bla. Nah, oke. Jadi artinya cukup 4 ya. 4 rekaman, nanti diedit. Nanti caranya ada setelah ini, cara editnya. Jadi itu tips dari saya. Yang pertama itu kamera posisinya tidak berpindah tempat, dan kemudian posisi antara pewawancara dengan narasumber itu kursinya tidak pindah, kursinya tidak bergerak, karena kursi juga menjadi patokan ya, bahwa posisinya itu si narasumber dan pewawancara seperti misalnya begini, ini kan ada antara ini dengan batas kamera, sama juga ketika di sini. Nah, ini kan ada batasnya, jadi tidak keluar dari batas kamera, jadi badan tetap terlihat. Nah, oke, seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan selamat menyaksikan hasil editan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTuber dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, melalui kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat video wawancara terhadap diri sendiri. Nah, video ini saya buat ya khusus untuk mewawancarai diri sendiri. Artinya dalam satu tampilan itu terdapat 2 orang, yang mana 2 orang itu adalah diri saya sendiri. Oke, saya akan mulai mewawancarai orang yang ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasruddin, satu pertanyaan dari saya. Apa langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang calon YouTuber ketika ingin menjadi seorang YouTuber? Kira-kira langkah awalnya seperti apa? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, setidaknya berangkat dari nol lah. Artinya calon YouTuber ini belum punya email, kemudian belum punya channel, kemudian belum gabung di sejumlah grup media sosial dan sebagainya. Intinya mulai dari nol supaya dia bisa menjadi seorang content creator. Apa yang harus kira-kira apa yang harus dilakukan kira-kira menurut Bang Nasruddin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan pertanyaan abang tadi, sebagai pewawancara saya akan memberikan sedikit tips bagaimana menjadi seorang YouTuber. Oke, saya langsung hadap kamera saja ya. Jadi pertama tentu kita harus punya email. Itu yang pertama. Oke, kita pakai jempol ya. Kita pakai jempol. Itu yang pertama, harus punya email. Kemudian kedua, ingat telunjuk yang kedua, kita sebagai calon YouTuber harus membuat channel. Nah, oke, tadi pertama membuat email itu dari Gmail, ingat dari Gmail, karena memang yang umum sekarang digunakan adalah electronic mail dari akun Gmail atau Google Mail. Oke, kedua kita buat nama channel. Nah, setelah membuat nama channel, kemudian tentunya membuat video. Kalau misalnya
calon YouTuber belum bisa melakukan pengeditan atau mengedit video, ada cara yang bisa teman-teman atau calon YouTuber lakukan. Itu yang pertama, ketika memencet start untuk merekam video ya melalui kamera handphone atau kamera apapun itu. Misalnya teman-teman mau membuat sekitar 10 menit durasinya, jadi per menit itu di pause atau per 30 detik atau setengah menit. Nah, oke, lakukan rekaman, tek start gitu kan, ambil angle ya sesuai dengan area yang mau direkam. Setelah itu kurang lebih setengah menit atau 1 menit di pause. Kalau misalnya setiap satu kali pause itu durasinya 1 menit, maka hanya membutuhkan 10 kali pause kamera. Pause 1, saya ambil lagi, kemudian pause 2, dan seterusnya sampai 10 kali, baru akhiri kamera, akhiri untuk merekam, tek, selesai. Nah, kalau cara itu yang teman-teman lakukan, tidak perlu mengedit video. Kenapa? Karena pengambilan gambar itu kan sudah dilakukan dengan sangat hati-hati, dan videonya juga terhubung dari menit awal sampai di menit yang akhir. Tidak perlu membuang sebagian dari tidak perlu membuang sebagian durasi ya, karena memang sudah diambil dengan sangat hati-hati. Kemudian videonya juga sudah bersambung dari 1 menit dari awal, menit awal sampai menit yang akhir. Nah, biasanya kita butuh untuk melakukan pengeditan itu kan, kadang kita ngambil video itu kepanjangan, atau mungkin videonya ada yang menurut kita harus dibuang. Nah, ada juga pengambilan video secara terpisah, sehingga memang harus dilakukan penyambungan. Kalau misalnya diambil secara terpisah, harus dilakukan penyambungan. Nah, penyambungan ini harus menggunakan aplikasi edit video yang sekarang populer, itu adalah KineMaster. Nah, kalau misalnya teman-teman YouTuber butuh aplikasi KineMaster Premium ya, tanpa bayar, jadi tidak perlu bayar, kemudian tidak ada watermark, tidak ada tulisan bayangan itu kan, yang biasanya ada watermark itu, tulisan KineMaster itu, nanti bisa hubungi nomor handphone saya di bawah, nanti saya akan kirimkan melalui WA, karena ini saya juga dapatkan dari teman ya. Mungkin teman ini beli tapi dia kasih secara gratis. Nah, oke, itu yang pertama tadi, yang langkah awal yang harus dilakukan, membuat email, membuat nama YouTube, kemudian mengambil gambar atau merekam gambar. Setelah itu teman-teman bisa langsung yang keempat, mengupload atau memasukkan video ke dalam YouTube. Oke, itu saja ya yang untuk sementara. Yang selebihnya bisa teman-teman nanti calon YouTuber cari di video. Oke, baik Bang Nasruddin, terima kasih atas keterangan yang diberikan dan juga tips yang diberikan kepada teman-teman calon YouTuber. Semoga bermanfaat, dan silakan Bang Nasruddin terus membuat konten-konten yang bermanfaat ya, sehingga nanti ilmunya bisa disebarkan, bisa dibagi, dan tentunya secara gratis. Oke, baik teman-teman, itulah teman-teman YouTuber, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, itu dia sekilas mengenai cara membuat video wawancara. Yang diwawancari adalah diri sendiri, 2 orang dalam satu video. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.